Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serafina Nolani dengan NIM 12317120117. Di sini saya akan memaparkan laporan tahunan 2023 PT Gudang Garam Tbk yang mencakup pencapaian kinerja keuangan dan tantangan yang dihadapi. Tujuan dari presentasi ini adalah memberikan gambaran komprehensif atas kondisi keuangan perusahaan dan bagaimana saya merespon dinamika pasar yang berubah. PT Gudang Garam Tbk merupakan salah satu produsen rokok terkemuka di Indonesia, dengan produk yang dikenal karena kualitas dan inovasinya. Pada 2023, meskipun dihadapkan pada tantangan yang kompleks seperti peningkatan persaingan dan kebijakan fiskal yang lebih ketat, perusahaan terus memperkuat pijakannya melalui strategi efisiensi, operasional, dan penyesuaian pasar. Beberapa tantangan utama tahun ini meliputi yang pertama, ada penurunan daya beli masyarakat di segmen tertentu, lalu ada regulasi cukai yang semakin ketat, lalu perubahan preferensi konsumen terhadap produk alternatif. Sekarang, saya akan membahas secara mendalam mengenai kinerja pendapatan perusahaan. Pada tahun 2023, pendapatan bersih perusahaan mencapai 118 triliun 953 miliar. Angka ini turun sebesar 4,6% dibandingkan 124 triliun 683 miliar pada 2022. Namun, penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pendapatan domestik turun menjadi 117 triliun 455 miliar dari 123 triliun 199 miliar. Hal ini terjadi karena pelemahan daya beli serta persaingan yang semakin ketat di pasar lokal. Lalu, pendapatan ekspor menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu sebesar 1 triliun 498 miliar dibandingkan 1 triliun 484 miliar pada 2022. Hal ini mencerminkan peluang yang masih terbuka di pasar internasional meskipun ada tantangan logistik global. Namun ada beberapa catatan penting dalam segmen pendapatan ini. Yang pertama, produk SKT atau sigaret kretek tangan terus memberikan kontribusi stabil dengan penjualan sebanyak 8.446 batang. Lalu, produk SKM atau sigaret kretek mesin menunjukkan penurunan signifikan menjadi 52 miliar 983 juta batang, yang menjadi fokus perhatian perusahaan ke depan. Selanjutnya, analisis margin. Jika dilihat dari perspektif margin, saya dapat melihat ada perbaikan signifikan, yaitu gross profit margin meningkat ke 12,3% dibandingkan 8,9% pada 2022. Lalu, operating profit margin stabil di 6,3%. Setelah itu, net profit margin tetap di 4,5%, menunjukkan efisiensi operasional PT tersebut ada tekanan pada pendapatan. Lalu peningkatan margin laba ini sebagian besar berkat inisiatif pengurangan biaya yang diterapkan dalam beberapa lini produksi. Selanjutnya adalah posisi keuangan perusahaan. Jumlah aset meningkat menjadi 92 triliun 451 miliar dari 88 triliun 563 miliar pada 2022, mencerminkan pertumbuhan investasi pada aset tetap sebesar 7 triliun 689 miliar. Ekuitas mencapai 60 triliun 863 miliar, yang menunjukkan kestabilan dalam struktur modal perusahaan. Liabilitas sedikit meningkat menjadi 31 triliun 588 miliar, namun tetap dalam kontrol dengan rasio utang terhadap ekuitas di angka 51,9%. Ini mengindikasikan perusahaan tetap dalam posisi keuangan yang solid untuk mendukung kebutuhan operasional dan ekspansi. Pasar domestik tetap menjadi fokus utama perusahaan, namun ada beberapa perubahan signifikan yang terjadi. Yang pertama, pangsa pasar domestik menurun menjadi 21,2% dari 25,5% pada 2022, akibat tekanan dari pesaing dan kondisi ekonomi yang melemah. Yang kedua, penjualan domestik turun ke 59 miliar 742 juta batang. Sebaliknya, penjualan ekspor menunjukkan perbaikan kecil menjadi 1 miliar 687 juta batang, yaitu memberikan potensi untuk penetrasi besar lebih ke dalam luar negeri.
Melihat tren pendapatan selama 5 tahun terakhir, pendapatan sempat meningkat hingga 124 triliun 881 miliar pada 2021. Namun mulai terkoreksi sejak 2022. Margin laba mengalami penurunan signifikan sejak 2019, namun kembali naik pada 2023, mencerminkan hasil kerja keras dalam efisiensi biaya. Rasio hutang terhadap ekuitas tetap terkendali, menunjukkan pengelolaan resiko yang sehat. Kesimpulannya, pada tahun 2023 adalah periode konsolidasi di tengah tantangan pasar. PT Gudang Garam berhasil meningkatkan laba bersih dan margin laba melalui langkah-langkah efisiensi. Namun, PT tersebut harus menghadapi penurunan pangsa pasar dan tekanan pada segmen SKM. Demikianlah pemaparan laporan tahunan 2023 PT Gudang Garam Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian Ibu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.